Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Masuk. Semua, Bu. Masuk semua. Alhamdulillah. Bagaimana kondisinya? Ada yang sakit kepala? Ada yang sakit perut? Ada tidak? Kepala Lapar, Bu. Pusing Apa? lagi nih, Bu. pusing, Bu, kepalanya, Bu. Nanti ya, nunggu jam istirahat. Kalian keluar ke kantin. Baru iya, makan. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari untuk lebih dulu kita berdoa. Tolong itu Mas Untung dipimpin doa teman-temannya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilmi warzuqni amin. Amin. Terima kasih Mas Untung. Tapi kok pada kurang semangat ini gimana ya? Kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi Bu. satu nusa satu bangsa. Yuk, mulai yuk. 1, 2, 3. Satu nusa, Satu Terima kasih ya. Ya Allah, Iya, enggak Bu. apa-apa, fales-fales enggak apa-apa. Karena bisa itu karena terbiasa. Seperti kita nanti kalau kita mau belajar terus-menerus, maka apa yang sulit itu dimudahkan ya. Masih ingat pembelajaran kita yang kemarin tentang apa? Ada yang masih ingat? Perihal infak. Nah, dari Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Maaf. Nah, masih ingat bunyinya yang mana? Masih ingat tidak? Ada yang masih ingat? Yang bunyinya begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yaumi yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ta munfiqan khulafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ta mumsikan dalafa. Nah, itu kandungannya apa ya? Masih ada yang ingat enggak? tentang doa malaikat, Bu. Ya bagus. Ada lagi? Yang mana ketika kita memberikan sebagian harta kita kepada orang lain, maka para malaikat itu mendoakan yang baik untuk kita. Doanya apa? Agar harta kita itu dilipat gandakan dari yang kita keluarkan. Nah, kira-kira hari ini kita akan membahas tentang apa ya? Ayo, coba dibuka bukunya. Tentang sedekah, Bu. Sedekah dari siapa? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari siapa? Hakim bin Hakim bin Hizam. Kita sedekah loh. Kalau Abu Hurairah itu infak ya. Sebentar ya, kita masuk ya. Saya coba putarkan videonya. Kita akan membahas tentang hadis riwayat Bukhari Muslim dari Hakim bin Hizam. Apa saja sih tujuan dari kita pembelajaran kali ini? Tujuannya kita akan membaca, menerjemahkan, memahami, mengidentifikasi kandungan, dan mengidentifikasi manfaat dari hadis riwayat Bukhari Muslim dari Hakim bin Hizam. Nah ini ya, saya coba menyuarakan atau membacakan dari hadis tersebut. Nanti terjemahannya salah satu dari kalian tolong dibacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla wabda bima ta'ulu wa khairus sadaqati 'an dhahri daghinan wa man yasta'fi yu'ifahu Allah. Dibaca terjemahannya. Ayo Mas Rio ya. Mas Rio ada enggak ini Mas Rio? Ada, Bu. Ya. Tolong dibaca Mas Rio. Baik, Bu. Terjemahannya. Terjemahannya juga ya, Bu? Iya, terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah,
Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih Mas Rio. Kok sepertinya kok masih kurang ya? Saya mau minta satu anak lagi ya, satu siswa lagi untuk membacakan sekaligus menerjemahkan. Mana ya ini Mas Redo? Mas Redo kok saya tidak lihat ya? Mas Redo. Hadir Bu Guru. Alhamdulillah. Ayo Mas Ridho tolong dibacakan kembali dan diterjemahkan sekalian biar teman-temannya tahu itu cara membaca yang benar dan menerjemahkan yang benar. Baik Bu, Bismillahirrahmanirrahim. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairum minal yadis sufla wabda biman ta'ul wa khairus sadaqati an zuhri gina wa may yasta'fif yu'ifahullah wa may yastagni yughnihillah. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Hadis tersebut, isi kandungan hadis tersebut, ada yang tahu tidak ya? Bisa kita jumpai, yang pertama adalah orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Yang kedua, dianjurkan bersedekah dan berinfak kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Yang ketiga, meminta-minta itu hukumnya haram dalam Islam. Yang keempat, bila seseorang diberi sesuatu tanpa diminta, maka boleh untuk menerimanya. Lalu yang kelima, seseorang muslim wajib memberi nafkah kepada orang yang berada dalam pemeliharaan. Itu bisa dipelajari sendiri ya. Kira-kira dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan tidak? Ada yang ditanyakan tidak ini? Tidak ada Bu. Tidak Bu, udah paham Bu. Alhamdulillah. Saya akan membagikan LKPD kepada kalian ya. Yang mana LKPD ini nanti window shopping ya. Window shopping nanti kita setiap anak menonton dulu video dari YouTube yang saya putarkan. Setelah itu temukan ya, korelasikan dengan materi yang sudah saya paparkan. Paham tidak perintahnya? Paham Bu. Paham ya? Ya. Ini video yang saya putarkan ya, dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat sekaligus menantu Rasulullah. Ia menikahi Fatimah Cukup, silakan. Ini saya masuk lagi ke pembagian kelompok ya. Silakan untuk duduk ke kelompoknya masing-masing. Ini saya tuliskan kelompoknya ya, pembagian nama kelompoknya masing-masing. Nah, silakan. Kelompok 1 ada di daftar itu, kelompok 2 di daftar itu, kelompok 3 di daftar itu, kelompok 4 di daftar itu. Yang menjadi ketua kelompok ada yang berada nomor urut 1. Ya, artinya di kelompok 1 ada Pak Ahmad Syaukani, kelompok 2 ada Mas Junaidi, kelompok 3 ada Mas Zadid, kelompok 4 ada Mas Syahrul. Silakan nanti tolong korelasikan video yang sudah kalian lihat dengan video pembelajaran atau yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang kita pelajari tadi yakni hadis riwayat Bukhari Muslim dari Hakim bin Hizam. Adakah temuan yang kalian temukan dari video tersebut, dari korelasi dua video tersebut? Lalu buatlah semenarik mungkin, terus bisa menggunakan spidol, bisa menggunakan kertas, nanti ditempel di setiap kelompoknya. Dua anak nanti jaga, 2 anak nanti berputar. Atau bisa juga setelah jadi dipresentasikan bersama-sama. Ini namanya model pembelajaran Windows Shopping ya. Saya kasih waktu 40 menit. Silahkan. Ayo mulai sekarang dikerjakan. Sudah selesai? Bentar Bu. Bentar Bu, sedikit lagi Ada Bu. yang sudah selesai? Ayo, jika kalian kesulitan, kalian boleh bertanya atau membuka referensi dari buku lain atau dari hadis lain. Kalian korelasikan dengan ayat Al-Quran juga boleh, atau dari hadis lain juga boleh. Apa temuan yang terkorelasikan antara video tadi dengan video pembelajaran yang sudah kita lakukan atau yang berkaitan dengan hadis riwayat Bukhari Muslim tentang sedekah dari Hakim bin Hizam. Sudah? Ayo semangat yuk. Ada yang sudah belum? Susah Bu. Sudah? Sudah Bu. Sudah, silakan gitu ya, dipresentasikan dari kelompok 1 ya. Ini saya stop dulu, silakan kalian boleh share pekerjaan kalian dan presentasikan. Monggo dari kelompok 1. Siapa yang mau mewakili? Saya Bu. Ya,
Monggo. Manfaat sedekah. Orang bersedekah tidak akan jatuh miskin. Hal ini selaras dengan Quran surah At-Talaq ayat 3 yang berbunyi, "Wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh." Artinya, dan barang siapa bertawakal pada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Itu, Bu. Masya Allah, luar biasa ya. Temuan yang luar biasa. Ayo selanjutnya ada lagi? Ada Bu dari kelompok 2 ini Bu. Ya, ayo. Jadi penerima sedekah itu sebaik-baiknya adalah kepada orang yang membutuhkan itu. Sebagaimana Ya. bunyi hadis dari Ibnu Majah, Afdhalus shadaqati safil ma. Artinya sebaik-baik sedekah adalah mengalirkan atau menyediakan air. Itu Bu dari kelompok 2. Masya Allah, Alhamdulillah. Selanjutnya, ayo. Kelompok 3 dan 4, mana suaranya? Kelompok 3. Kelompok 3 Bu. Manfaat sedekah itu Bu. Manfaat sedekah itu akan Temuan apa yang sudah kamu temukan? Oh, manfaat sedekah. Iya, Ya. manfaat sedekah Bu. Itu akan dilipat gandakan pahalanya Bu. Hal ini selaras dengan Quran dalam surat Al-Hadid ayat 18, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'ifu lahum wa lahum ajrun karim, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Gitu Bu. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa ya. Ini 3 kelompok awal aja sudah seperti ini. Apalagi ini kelompok terakhir. Harusnya ada temuan yang luar biasa. Ayo, kelompok terakhir. Siapa yang mau mewakili? Saya, Bu. Ya. Ayo, Mas Rio. Ya, Mas Rio ya. Iya, Bu. Benar, Penerima sedekah nih, Bu. Jadi larangan untuk Ya. meminta-minta karena ini tidak sesuai dengan Quran surat Ad-Duha ayat 10 yang bunyinya wa ammasa ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghakitinya. Yang mana artinya adapun meminta-minta karena ada kebutuhan yang sangat mendesak maka boleh karena ada alasan terpaksa, Bu. Itu, Bu. Nah, itu ya. Nah, benar kan apa kata saya? Di kelompok 4 ada temuan yang luar biasa. Temuannya ini karena tidak sama dengan kandungan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Hakim bin Hizam. Kalau dari Hakim bin Hizam itu ada larangan minta-minta, sementara dalam Quran surat Ad-Duha ayat 10 itu diperbolehkan apabila dalam kondisi sangat mendesak. Tapi apapun itu, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sekarang kita tempel hasil dari kalian ya. Nah, kita sudah menempel. Nah, dari temuan ini, apa ya kira-kira kesimpulan yang akan kita dapatkan ya? Nah, tolong dibaca ini. Siapa ya? Mas Zubair ada enggak ini ya? Mas Zubair. Sudah masuk lagi belum itu? Mas Zubair? Ya. Ini kesimpulan dari yang kita dapatkan hari ini. Kira-kira apa ya? Yang pertama itu Bu, dalam Islam memang dilarang meminta-minta, tapi apabila memang diperlukan dalam keadaan yang sangat terpaksa memang boleh. Dari tadi yang Al-Duha, surat Al-Duha itu amat ila falatan hari itu salah satu kesimpulannya. Ya, cukup dari 4 komponen ini sudah cukup mewakili dari kesimpulan yang sudah kita pelajari tadi. Nah, masih semangat tidak ini? Semangat, Bu. Semangat ya. Iya. Kok masih banyak yang lemes ya ini? Daripada banyak yang lemes, kita yel-yel dulu ya. Bu Guru, saya Kalau izin saya dulu ya bilang Bu. nanti. Ke belakang. Ke belakang dulu Bu, saya izin. Oh iya. Iya, silakan. Kalau nanti saya bilang tepuk tangan, kita tepuk tangan ya. Kalau saya bilang hore, hore. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati, mari kita lanjutkan. Kalau kau suka hati bilang oke. Iya, bagus. Terima kasih. Nah, untuk pelajaran kita selanjutnya, kita akan mempelajari tentang makna penggalan dari hadis-hadis ya, dari hadis tersebut. Apa yang akan kita pelajari nanti, kita tunggu minggu depan. Nah, bertanya nih, dari yang sudah kita pelajari. Apa yang sebenarnya tidak boleh, tapi masih boleh dilakukan ketika dalam kondisi terdesak? Mbak Alfi, mau menjawab Mbak Alfi? Yang lain barangkali ada yang mau membantu? Minta-minta Bu. Nafkahi diri sendiri. Bagus. Ya, Bu. Oke. Sudah dari sini ada yang ditanyakan? Ada Bu, cukup Bu, paham dah Bu. Bagaimana pembelajaran kita kali ini? Menyenangkan tidak? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan Bu. Terima kasih. Amazing. Ilmu baru Bu. Sudah, kalau gitu saya akhiri saja ya. Kita akan berjumpa lagi di materi selanjutnya di pertemuan berikutnya. Tolong untuk Mas Huri Yusfi untuk dipimpin doa penutup ya. Iya Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Guru Yusfi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.